Fix ya, ini jangan sampai dikasih tahu ke Ganjar dan Anies. Takutnya nangis darah. Dari kemarin-kemarin mereka sedang meratapi nasib kekalahan. Nangisnya udah keluar air mata. Marahannya pun udah. Tinggal nangis darah yang belum. Melihat fakta Prabowo dilantik. Belum. Mereka masih ada 0, sekian persen mungkin harapan untuk bisa menang. Atau bahkan sudah tidak ada lagi harapan untuk menang di persidangan di Mahkamah Konstitusi ya. Apalagi kalau lihat ini, nangis darah. Nangis darah. Pengamat internasional mengatakan Prabowo itu pasti akan dilantik. Kemarin beliau pergi ke beberapa negara dan sambutannya luar biasa. Sudah menganggap bahwa Prabowo itu adalah presiden. Jadi di negara yang lain udah memberikan hormat kepada Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Di Indonesia lawan-lawan yang kalahnya masih teriak-teriak curang. Kasihan gak ya? Kasihan gak? Kasihan deh lu. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kata pengamat politik internasional, Prabowo pasti akan dilantik jadi presiden. Pemimpin negara yang lain itu hanya akan mengucapkan selamat kepada orang yang pasti akan terpilih. Masa main-main? Begitu dong. Kita coba dengarkan sama-sama nih. Ini soal kunjungan Prabowo Subianto ke 3 negara. Ini adalah undangan kehormatan yang ia dapatkan begitu. Bagaimana kita memaknai kunjungan ini? Baik, kalau kita lihat kan dia Menhan saat ini, presiden terpilih juga, tapi memang masih ada sengketa juga di MK. Oke, pertama nanti Pak Daniel bisa mengkonfirmasi ya bahwa kunjungan Pak Prabowo ke 3 negara ini tentunya selaku Menteri Pertahanan. Namun demikian bahwa beliau mendapatkan treatment seolah-olah sebagai presiden terpilih itu tentu di luar kendali dari pemerintah Indonesia. Karena yang mengundang adalah pemerintah Cina, bertemu dengan Menhan, lalu kemudian dipertemukan juga dengan Presiden Xi Jinping. Dan di dalam pertemuan itu Presiden Xi Jinping mungkin sudah mendengar dari kedutaan besarnya bahwa Pak Prabowo sudah resmi dinyatakan menang oleh KPU. Karena KPU ini kan sebenarnya putusan akhir bahwa ada proses di MK ini. Memang ini seperti kayak pengadilan ini semacam peninjauan kembali begitu ya. Dan Pak Prabowo setahu saya menghormati, maka juru bicara sudah mengatakan bahwa beliau berangkat sebagai Menhan dan Pak Pratikno Setnek juga mengatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Menhan. Demikian juga ke Jepang. Ke Jepang ini mungkin juga sudah sudah dipersiapkan sejak lama. Dan kemudian kalau ke Malaysia dugaan saya ini, tapi Pak Daniel bisa mengkonfirmasi, ini berkaitan dengan 2 orang sahabat yang sudah lama dan kebetulan mungkin Pak Anwar Ibrahim Perdana Menteri sudah menganggap bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan beliau sudah memberikan selamat juga kepada Pak Prabowo pada waktu bahkan sebelum ada KPU ya, tetapi pada waktu sudah ada hasil dari quick count. Jadi seperti itu. Dan kedua yang ingin saya sampaikan adalah Pak Prabowo menjaga politik luar negeri yang bebas aktif. Karena beliau datang ke Cina, tetapi pada saat yang bersamaan setelah itu datang ke Jepang sebagai representasi dari Amerika Serikat. Jadi beliau ingin menjaga jarak yang sama antara persaingan Amerika Serikat dengan Cina. Demikian. Prabowo memang sebagai seorang Menhan, tapi kemudian diterima juga sebagai seorang presiden terpilih. Di tengah masih ada ini Presiden Pak Jokowi begitu. Anda sendiri melihat ini bagaimana? Biasa saja, hal yang lumrah? Yang pasti mungkin saja ya negara-negara sahabat ingin mencuri start dalam artian mereka ingin memastikan bahwa hubungan antar negara mereka dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih maju karena sudah difondasikan pada hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan
misalnya dengan Cina, Presiden Xi Jinping. Nah, tentu mereka mengatakan bahwa kalaupun ada perubahan, nantinya kalau misalnya sampai ada perubahan, mereka akan Oke, mengatakan bahwa persetujuan penerimaan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu secara de facto. Ya, oke. mungkin secara de jure ada cerita lain kalau misalnya ada perubahan di Indonesia. Tetapi secara de facto sekarang ini Pak Prabowo sudah dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang, jadi sudah resmi di sana. Hmm. Sehingga saya yakin kedutaan besar masing-masing negara ini mereka sudah menyampaikan hasil dari KPU bahwa ada proses tentu ya dihormati, tetapi sekali lagi bisa saja nantinya kalau Ya. misalnya ada perubahan, ada pengakuan secara de jure oleh pemerintah Jadi negara-negara lain sudah mengakui, Anda menilai begitu ya? secara de facto sudah mengakui, Oke. betul. Oke, baik. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, jadi Ya, kan Pak Prabowo sempat menyampaikan hasil pertemuan gitu ya dengan ya, negara-negara ini, pemimpin negara ini ke betul. presiden. Apa saja sebenarnya hasil penting dari kunjungan Pak Prabowo ini? Ya itu tadi komitmen komitmen pemerintah Republik Rakyat Tiongkok misalnya untuk terus merawat kerjasama strategis dengan Indonesia terkait dengan kerjasama ekonomi, kemudian pertahanan, kebudayaan dan banyak kerjasama lain lagi yang Oke, Insya Allah diupayakan untuk terus diperluas. Dan di sisi lain Pak Prabowo juga melaporkan tentu komunikasi beliau dengan pemerintah Jepang oke, terkait juga dengan kerjasama industri dan pertahanan karena kedua negara ini adalah dua negara yang sangat strategis bagi Indonesia. Di samping itu juga adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan simbolisasi bahwasannya kita berada di posisi yang setara, posisi yang menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, baik. seperti tadi saya sebutkan politik bebas aktif sebagai sikap politik kita dalam konteks hubungan luar negeri. Baik, terima kasih Bung Daniel Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, sudah berbagi pandangan di Kompas. Oke, udah sambil nangis nontonnya? Udahlah Pak Ganjar, udahlah Pak Anies, udahlah para pengacara, tim hukum dan pendukung-pendukungnya, udahlah. Udah masih ada kompetisi yang lain. Pilpres 2024 game over, pemenangnya Prabowo Gibran, udah diakui oleh dunia. Nggak apa-apa sih nggak diakui oleh Ganjar, nggak apa-apa nggak diakui oleh Anies, nggak apa-apa nggak diakui oleh para pendukungnya yang sedikit itu nggak apa-apa. Nggak bakal ngaruh terhadap hasil, tapi yang jelas sudah diakui oleh dunia. Kacau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.